sudah siap di depan layar kaca Anda karena saatnya sekarang saya Kak Rose menemani Anda di acara Rumpi ditemani oleh Daniel Pajaksana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang lagi menjadi sorotan itu adalah karena bocor tuh ya, ada foto dari netizen Doni Salmanan udah keluar dari tahanan begitu. Siapa ini Doni Salmanan? Ini beberapa tahun yang lalu dia terkenal sebagai salah satu Crazy Rich. Dia Crazy Rich mana sih? Bandung ya, Crazy Rich Bandung, karena pernah nyawer acaranya Reza Arab 1 miliar lah apa gitu ya, flexing zaman dulu ya. Dan dia ini sebetulnya kemarin sempat divonis 8 tahun saat tahanan dan juga ada denda-denda karena kasus apa? Karena kasus dia menjadi afiliator trading binary option Cortex namanya. Cortex itu nama aplikasinya gitu kan. Binary option itu apa sih? Itu sebenarnya kayak ngakunya sih mereka itu trading, tapi sebenarnya mungkin lebih berat ke arah judi ya, karena itu menebak harga komoditas dalam waktu singkat 10 menit itu dia akan ada harganya di atas atau di bawah begitu dari harga sesungguhnya kayak gitu gimana lah pokoknya lebih kepada ini. Tapi dia adalah afiliator, dia bukan yang punya aplikasinya gitu ya kan. Tapi dia dianggap bertanggung jawab sehingga divonislah itu tadinya 4 tahun banding malah jadi 8 tahun. Tapi udah bebas sekarang. Ini ada postingannya si Doni Salmanan juga ya. Mana postingannya? Ini kan postingan netizen yang dari Doni Salmanan. Oh ini istrinya, oh ini ya. Ya alhamdulillah saya telah kembali berkumpul dengan istri dan keluarga tercinta. Ini adalah momen yang sangat saya syukuri setelah melalui perjalanan hidup yang tidak mudah. Istrinya juga posting, coba kita lihat. Ini juga ya, sebuah penantian 4 tahun lamanya dan perjalanan panjang yang gak mudah, rasanya masih seperti mimpi begitu ya. Semua proses hukum sudah kami lalui, semua yang kamu miliki lalu-lalu sudah tiada seluruhnya begitu ya. Karena dia membayar, ada yang disita oleh negara gitu untuk membayar kerugian klien-klien yang ikutan di binary option Cortex itu. Salah satu yang menarik juga postingan ini dikomen oleh pacarnya Indra Kents ya. Selamat buat Kak Doni dan Kak Dina Fajrina, akhirnya bisa ngedate mesra, doain next time kita bisa double date ya. Vanessa Kong ini siapa? Ini adalah pacar atau tunangannya Indra Kents. Kalau Indra Kents juga sama nih kasusnya, dia juga ditahan. Juga karena terlibat dalam binary option juga, tapi kalau Indra Kents itu apa sih, binomo ya? Iya benar. Itu sama ya, binomo Cortex itu nama-nama merek aja tapi jenis tradingnya kurang lebih mirip binary option juga. Dianggap sebagai afiliator dan dianggap terlibat dalam praktek pencucian uang gitu ya. Tapi ya kalau dari aku sendiri aku bertanya, itu yang punya aplikasi duitnya ngalir kemana? Mana orangnya? Ya nggak ada juga, nggak divonis. Nah kalau si Indra Kents belum keluar, dia lebih lama tuh vonisnya dari tadinya berapa? 12 tahun vonisnya. Kemudian dia banding diturunin jadi 10 tahun. Harusnya mungkin kalau gitu, kalau setengah masa hukuman ntar lagi juga mungkin bebas kali ya. Komentar netizen, mohon maaf. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Bebas juga masih kaya dia mah, katanya gitu. Lanjut komentarnya, heran kok bisa banyak yang membela perbuatan kriminal, ACD dikembalikan tuntutan 14 tahun, vonis 4 tahun itu aja udah jadi pertanyaan, katanya gitu. Lanjut berikutnya, istrinya baik, suka gift banyak-banyak ke orang, jualan laris jadi jilbab nomor 1, nggak usah suzon sama kebahagiaan orang. Ini tadi yang jawab yang tadi ya, dia mah masih kaya aja, kalau kata ada yang netizen bilang ya kayaknya karena istrinya juga dagang gitu. Yang berikut, emang udah dari lama YTTA gitu, yang tahu-tahu aja. Maksudnya itu baru pengumuman karena ada yang motret aja di mall gitu. Padahal bebasnya mah udah lama. Tapi Doni Salmanan beda ya. Karena agak lebih sehat, berisi gitu dibandingin yang dulu. Yang berikut coba kita lihat. Ada uang apa aja bisa sekarang. Waka. Yang berikutnya ada lagi. Habis begitu. Ya udah kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama ada Fanny Fadila, ini yang kemarin di podcast baru akhirnya menceritakan kepada publik bahwa dia sudah bercerai dari istrinya sejak tahun 2021 dan tahun itu merupakan tahun yang berat yang harus dilalui oleh Fanny. Selain menghadapi masalah di rumah tangganya, juga meninggalnya almarhumah ibunda ya Fanny ya. Oke. Seperti apa dia melalui masa-masa gelap itu? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Private Room sudah bersama dengan Fanny Fadila, apa kabar? Baik, Madam Rose. Madam Rose. Kak Rose.
Kalau mengingat lagi ya, atau kalau dengarlah, membayangkan di masa-masa tahun 2021 gitu, kalimat yang tepat untuk menggambarkan suasana hatimu saat itu apa? Hancur lebur kali. Hancur lebur. Oke, hancur lebur ya. Fani Fadila sebut pernikahannya dengan Elvita berakhir cerai dan ini alasan kamu tutupi perceraian. Bukan tutupi, ya? Pada anak-anak kamu nggak bilang? Gini, ya kalau perpisahan atau perceraian itu kan sebenarnya bisa terjadi sama siapa aja ya. Betul. Apapun profesi, apapun Betul. jabatannya. Mungkin karena profesi saya di bidang entertain jadi kadang suka jadi sorotan gitu kan. Orang kan nggak mau tahu, taunya yang baik-baik aja. Buat saya, perpisahan di dalam rumah tangga saya bukan suatu contoh yang baik. Iya. Ya, bukan suatu apa namanya, Hal yang baik untuk harus berbagi. saya bagi, harus saya beritakan gitu. Dan yang lebih utama buat saya adalah waktu itu saya lebih menjaga perasaan anak-anak saya. Itu aja. Anak-anak tahu tapi? Ya tahu. Ya walaupun mereka masih waktu itu 21, yang kecil masih Belasan ya? 11, yang besar masih udah 14. Ya tahu lah mereka. Yang 14 itu mungkin udah lebih ya sudah gitu loh. Jadi menghindari sorotan orang-orang aja ya? Itu aja sebenarnya menjaga perasaan anak-anak aja gitu. Dan juga saya paham nih kalau terjadi apa-apa, istri sama anak-anak lebih banyak ininya nih kena ya, kena dampaknya lah ya. Ya kayak mantan istri saya juga. Nah makanya di sini juga saya kepengen ya tolonglah ini bawa ini masalah rumah tangga saya gitu. Jangan menghujat atau menghakimi siapapun. Itu aja sih. Jadi nggak usah ditanya kenapa gitu ya, karena setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Ya, dan yang selalu menjadi sorotan di public figure itu kan, atau di siapapun, kalau perpisahan atau perceraian dalam rumah tangga, yang disorot itu selalu kalau nggak ada RT, ada orang ketiga, atau ekonominya lagi ambruk gitu kan. Saya katakan di sini sama sekali nggak ada, tidak ada semua itu. Walaupun memang pada saat itu di tahun 2021 memang ekonomi saya lagi sulit, tapi bukan itu yang menjadi trigger kita akhirnya berpisah. Gitu. Jadi ya biarlah ini jadi rahasia ya itu aja. Ya kalau kita lihat ya betul juga kekhawatiran kamu gitu, karena ketika berita ini mencuat gitu kemarin ada banyak komentar netizen yang menduga-duga gitu, ini pasti masalah uang gitu ya, pasti masalah duit. Ada lagi yang bilang ada uang, abang sayang gitu kan. Sempat kayak semalam. Ibunya anak-anak, kita masih baik ya hubungan. Telepon saya, lu enak yang syuting gue nih, katanya jadi dibully siapa? Itu netizen ini. Ada uang abang saya kan, tapi dia bilang ya udahlah itu yang begitu tuh ngapain juga gue mesti tanggepin. Ya bersyukurlah bahwa dia bisa mengerti itu loh. Saya terima syuting begini untuk talk show, untuk membicarakan ini, itu juga izin dia. Izin dia. Ya saya kan nggak, biar bagaimanapun juga nanti kan tersangkut ke dia. Jadi gimana boleh nggak? Ya silakan aja, yang penting lu tolong jaga perasaan anak-anak. Saya ngomong ke anak-anak, ya nggak apa-apa Dedi, maaf ya saya dipanggil Dedi juga gitu. Ya nggak apa-apa Dedi, selama itu baik-baik aja sih kita nggak ada masalah. Toh teman-teman juga udah tahu. Gitu. Iya, teman-teman udah tahu sebetulnya keadaan. Iya, dan teman-teman mereka nggak ada yang usil mau ininya begini nggak ada. Ya syukurlah. Oke. Jadi apa yang akhirnya membuat kamu gitu lebih merasa ya udah sekarang bisa gitu bercerita dengan lebih bukan bisa bercerita langsung ini sebenarnya secara tidak sengaja tahun lalu ini ya. Itu ada satu podcast Sarah Sechan. Saya lupa nama podcastnya apa, CLBK. Mereka minta untuk menjadi bintang tamu. Yang jadi format itunya, konsepnya adalah mengangkat teman-teman yang dulunya pernah berjaya, katakanlah berjaya, kemana nih sekarang kok ngilang? Waktu itu saya sempat ketemu, saya lupa lah namanya, cewek juga, dia bintang tamu pertama, saya kedua. Isinya ya menceritakan kemana aja sih selama ini kok kayak hilang tanpa ada rimbanya, dan apa sih kegiatannya, dan tercetuslah itu. Dia bukan tahu sendiri kalau Sarah itu jago kan mancingnya. Anak-anak gimana, keluarga gimana. Ya saya jujur-jujur aja lah. Saya nggak bisa orang yang nutup-nutupin gitu untuk bohong. Toh ini juga bukan sesuatu yang
ya memang sudah terjadi. Iya, ya. Emang kenyataannya seperti itu. Boleh flashback lagi bagaimana kamu bisa melewati itu ya. 2021 kan saat yang berat, seperti bertubi-tubi kehilangan yang kamu hadapi ya. Pernikahan yang ya harapannya kan ideal, itu kemudian ada masalah, ibu meninggal. Anak-anak ketika yang kecil sering pingsan itu di tahun itu juga. Jadi begini, ya memang pada Juni 2021 memang istri, jujur aja istri itu pamit. Jadi dia nggak sembarang, gua pergi dari rumah, gua ini, nggak. Dia pamit. Dia ngomong ke saya, ngomong ke ibu saya, ngomong ke kakak saya. Kakak sama ibu menyarankan, biarkan, biar mungkin dengan sendiri kalian bisa introspeksi. Ya mungkin itu suatu langkah yang menurut saya juga benar ya, biar kita sama-sama mungkin nanti bisa kita omongin, mungkin bisa kita perbaiki gitu loh. Selang berapa bulan, Oktober 17, Mama nggak ada. Nah, yang membuat saya terpukul sekali, saya nggak bisa nemuin Mama di saat-saat terakhir. Terpukulnya lagi, anak yang kecil ini 2 hari sebelum Mama wafat, dia sakit. Dia sakit, panasnya tinggi. Saya telepon ibunya mau datang. Dia nginep di rumah saya, dia tidur sama anak, saya tidur sendiri. Begitu Mama meninggal, anak ini pun sudah harus dibawa ke rumah sakit. Karena ternyata panasnya nggak turun-turun, dia kena DB. Ya bisa dibayangkan kan, waduh. Nggak sempat berduka dengan seutuhnya. Ya, saya nggak sempat. Sorry, nggak sempat temuin ibu. Maaf ya. Nggak apa-apa. Karena pada saat itu saya diminta sama anak nih, ada sesuatu yang harus difotokopi. Saya keluar bawa kendaraan, bawa motor, handphone saya bawa. Hampir setengah jam saya kembali, di rumah udah rame. Rupanya mereka telepon, saya nggak tahu karena saya di jalan kan. Tapi feeling saya kok ini nggak enak gitu loh. Di depan rame, waduh, ini ada apa-apa ini. Cuman pada saat saya pergi, Mama masih sempat Berkomunikasi? Ya, walaupun terbata-bata ya, memang udah Sakit? Udah kan stroke. Sakitnya udah lama dia, udah 4 tahun. Dia sempat ngomong, ya cuman bilang, Ma, Fani mau pergi dulu ya. Ya, itu aja gitu loh. Begitu sampai, ya ibunya anak-anak bilang, Mama udah nggak ada. Ya, saya sih yakin sekarang Mama udah enak lah. Sudah nggak sakit? Ya. Tapi ada sesuatu mungkin yang ingin kamu sampaikan atau kamu sebetulnya masih ingin Mama melihat? Iya. Apa yang Mama inginkan itu sebenarnya sudah hampir, sudah separuh tercapai ya. Kalau saudara-saudara Muslim kita itu kan suka memberangkatkan orang tuanya haji umroh. Saya juga berhasil memberangkatkan Mama. Ziarah? Dia ziarah ke Vatikan dan ke Lourdes. Ya, itu semua hasil kerja keras. Memang Mama, ya, dia juga sempat, dia menitipkan adik lah. Kan masih ada adik satu laki ya. Dia jaga dia lah. Dia udah gak punya siapa-siapa gitu loh. Jaga dia aja baik-baik. Kamu udah bisa bawa Mama pergi ke sana. Kamu udah bisa sekolahin adikmu sampai selesai kuliah.
Mama udah puji Tuhan gitu loh. Oke, jadi itu harapan Mama yang Ya udah sekarang saya tinggal anak dengan anak berdua dan adik. anak berdua dan adik. Ya, Yang membuat kamu masih sekarang mengingat itu selain sedih karena kehilangan pasti. Sedih karena apa? Ada penyesalan apa yang berat? ya penyesalan pasti ya, sampai sekarang saya menyesal nggak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga itu aja. Saya masih misalkan kalau saya pergi habis pulang ibadah di gereja, kita jalan-jalan bertiga gitu, kadang suka ngelihat anak-anak, ngelihat ada satu keluarga yang utuh gitu, masih suka, aduh, kenapa itu bisa terjadi sama saya gitu loh. Ya walaupun anak-anak mungkin sudah bisa menerima ya, tapi sepertinya kok saya, ya gimana? Kamu merasa kamu belum memberikan yang terbaik buat anak-anak? Iya, itu sudah pasti. Yang pasti saya semuanya apa namanya, Kamu kalau lihat nih anak-anak, ada hal apa yang ingin kamu sampaikan itu kepada mereka? ya buat adik sama kakak, yang penting seperti yang selalu Kak Dedi bilang, kalian bisa semangat, kuat, dan apa yang sudah menjadi pilihan kalian berdua, kalian harus bisa bertanggung jawab. Tunjukkan itu bukan cuma ke Dedi sama ke Mami, tunjukkan ke semua orang bahwa kalian bisa. Bukan hanya lewat jalur pendidikan, tapi juga ke lingkungan. Ya, buat kalian apapun jadi lakukan. Ada yang ingin kamu sampaikan terkait penyesalan kamu karena tidak bisa memberikan keluarga yang utuh, yang ideal buat anak-anak? Saya kira mereka sudah bisa lebih mengerti lah. Nggak ada yang ingin menyampaikan Ya. penyesalanmu? Nggak usah, biar saya nggak mau melibatkan mereka dalam permasalahan saya. Biar saya tanggung sendiri. Yang penting mereka bahagia, itu yang utama buat saya. Biar kamu Saya tahu. selalu berusaha, apa yang namanya, ya mencukupilah apa yang mereka butuhkan gitu. Saya nggak pernah bilang sama mereka kalau apapun yang mereka minta itu, saya nggak pernah bilang nggak ada. Tapi saya selalu bilang, tunggu ya, 2-3 hari lagi Dede akan cariin. Seperti itu. Dan mereka bisa mengerti. Jadi akan cariin. Seperti ketika anak yang pertama keterima jalur prestasi dan saat itu ekonomi kamu sedang Ya, tidak baik-baik saja. ya saya bersyukurlah dikaruniain sama anak-anak yang pintar-pintar lah, dan bisa mengerti keadaan keluarganya gitu. Kalau untuk si kakak memang sebenarnya dari SMP ke SMA, saya sih kepengennya cobalah di sekolah negeri. Biar agak bebannya itu nggak terlalu berat. Karena waktu itu juga kakak masuknya kan pada zaman COVID. Iya, oh iya. Biar nggak terlalu berat kan. Tapi rupanya dia punya satu keinginan. Dia masuk di salah satu sekolah favorit di Jakarta Selatan. Yang memang sekolah itu terkenal dengan disiplin, sekolah swasta Katolik. Kita tahulah, sekolah swasta itu kan memang nggak ada yang murah ya. Ya saya berpikir keras gitu loh. Ya udahlah, mungkin kita nggak bisa maksain, karena yang belajar kan si anak. Ya oke, kamu silakan ini. Ya udah, aku ini mau daftar di sana aja. Oke, coba daftar. Dia daftar sendiri, karena waktu itu zaman COVID, jadi semuanya lewat online kan. Tiba-tiba beberapa hari berselang setelah dia daftar, pagi-pagi sekali saya belum bangun, dia tidur di atas, dia turun ke bawah, dia nangis. Kenapa? Makanya saya kaget. Kakak, kenapa kamu nangis? Ada apa? Aku diterima. Wah. Apa? Ya, dia bahagia. Nangis bahagia lah. Cuma sayanya yang suka dia nggak ngeliat, saya nepuk jidat 3 kali. Wah, ini mesti kerja keras banget dalam keadaan begini kan. Mesti kerja keras banget. Ya, puji Tuhan semuanya semua bisa berjalan dengan lancar. Dia sekolah di sana. Walaupun udah kepala jadi kaki jadi kepala, susah sumbel nyari nafkah, ya bisa
menyekolahkan di sana, dan yang lebih membanggakan saya, dia bisa mendapatkan lulus dengan predikat summa cum laude. Masya Allah. Ya, sesuatu yang luar biasa buat saya. Sampai akhirnya dia kuliah dengan bimbingan para gurunya, dia coba kuliah di negeri. Kepengennya sih dia di UGM Jogja, tapi saya kok keberatan karena akan menambah beban ya, biaya kos dan segala macam. Akhirnya oke, dia coba cari, oke saya coba di UI, dan dia lulus dengan jalur prestasi. Oh, luar biasa, Masya Allah. Ya itu suatu ya kebahagiaan tersendiri buat saya, suatu kebanggaan. Ya bukan buat saya, buat ibunya juga lah. Walaupun kita berpisah secara tidak satu rumah, kita bisa berikan kasih sayang, kita bisa berikan perhatian setulusnya semuanya. Untuk anak-anak. Tidak kurang. Sebaik-baiknya yang mampu diberikan. Iya. Terbaik yang diusahakan selalu. Ya, Oke, bahwa baik. misalnya saya sama istri Berpisah. punya masalah, kita nggak boleh libatkan anak. Itu aja. Ya puji Tuhan sampai sekarang baik-baik semua. Kita nanti akan ngobrol lagi sama Fani. Oke. Setelah ini ada Agatha Chelsea yang akan berbagi ceritanya. Ini juga seorang anak yang ingin meraih cita-citanya, sekolah sampai S2 dan sudah keterima di 3 universitas terbaik. Oh, 4 universitas terbaik, dan akhirnya dia pilih salah satu, yaitu di Harvard. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Agatha Chelsea, kamu duduk di kursi ini dulu sebelum duduk di kursi bangku sekolah. Bangku sekolah di Harvard sana ya. Sini dulu ya. Sini dulu, seperti biasa persiapannya adalah kamu harus menjawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta, Agatha? Dari 4 universitas yang Deg-degan memberikan nih aku kamu nih. tawaran, kamu akhirnya memilih Harvard. Karena menurut kamu uang sekolahnya kalau dihitung itu lebih murah dibanding kalau ke Columbia. Padahal kamu lebih pengennya sebenarnya lebih cocoknya ke Columbia University. Fitnah atau fakta? Setengah fitnah, setengah fakta. Bisa nggak tuh, Kak? Fitnahnya apa, faktanya apa? Fitnahnya sebenarnya jurusan yang aku pengen emang yang di Harvard sih. Oh, memang yang di design. Harvard, Karena oke. emang aku pengennya lebih practice based gitu, lebih praktikal. Jadi aku memang pengen Harvard, pilihan pertama aku emang Harvard. Cuman kalau uang sekolah emang betul sih. Jadi yang jadi pertimbangan juga adalah Columbia itu programnya 2 tahun, Kak. Lebih Jadi, cepat? Apa lebih lama? Oh. Sedangkan Harvard tuh setahun. Oke. Kalau 2 tahun kan kebayang ya, maksudnya Nggak. nggak cuma uang sekolah doang, tapi Nggak syuting. nggak syuting kan, gitu. Nggak ada Tempat pemasukan nih. tinggalnya juga, Ya, betul. terus biaya hidupnya. Jadi makanya aku pilih yang Harvard. Gitu. Aduh, ini keren banget ya milihnya. Ya aku pilih Harvard aja. Aduh, ada pilih bisa milih gitu ya. Ada videonya seperti apa reaksinya Agatha ketika mendapatkan keterima di beberapa universitas berikut ini, kita lihat. Since we found out that anything could happen, anything could happen. Lovers been left on. Kayaknya kan Columbia kamu lebih ekspresinya lebih gede gitu mangapnya. Lebih excited ya. Lebih excited. Yang 2 lainnya kayaknya cuma gitu dong. Gitu. Enggak sih padahal. Sebenarnya yang pertama tuh karena aku udah negatif thinking banget. Oh. Yang Harvard kayak ya udahlah kayaknya enggak deh. Oh, gitu. jadi lebih kepada kayak bener nih gitu ya. Gitu. Oke. Lanjut, fitnah atau fakta bahwa kamu di Harvard pun kamu bayar sendiri kuliahnya, nggak ingin melalui jalur LPDP karena takut dibully netizen. Jawabannya selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Room 3 Secret.